Anda kembali menyaksikan News Pagi, pemirsa. Diduga ketakutan mendengar suara sirine, ratusan ekor sapi berlarian di tengah jalan hingga menabrak puluhan motor dan mobil yang melintas di Jalan Raya Taman Gapar Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, akibatnya puluhan sepeda motor dan mobil ringsek dan rusak parah usai terinjak sapi. Lari kemarin, ada sapinya yang mengamuk. Oh, dia mati nih, Ja. Dia ke dulu. Putar balik. Mati nih. Pukul dong. Video amatir warga merekam saat ratusan ekor sapi berlarian dan menabrak puluhan pengendara motor dan mobil saat melintas di Jalan Taman Gapar Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nggak mau masukkan dah, tapi harusnya kembali ke sana. Pemilik kendaraan hanya bisa pasrah melihat motor miliknya diinjak ratusan ekor sapi. Tak hanya itu, beberapa mobil pengendara yang sedang terparkir ikut tertabrak sapi hingga ringsek pada bagian pintu dan spion. Diketahui rombongan sapi baru saja pulang dari sekitar tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Antang. Tiba-tiba terdengar suara sirine pemadam hingga ratusan sapi panik dan berhamburan di tengah jalan. Ada pemadam, kasih bunyi sirenenya. Saya putar balik, baru sampai sepinya itu. Semua mobil yang ditabrak. Sebelumnya, ratusan ekor sapi terpaksa melintas di Jalan Poros Taman Gapar Raya lantaran jalur yang setiap hari dilalui terkena dampak banjir. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yosvin, iNews melaporkan. Warga bersama petugas menggerebek sebuah kamar indekos di daerah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Penggerebekan dilakukan karena tempat itu dijadikan sebagai markas prostitusi. Warga bersama petugas menggerebek sebuah kamar indekos di daerah Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Diduga lokasi ini dijadikan tempat prostitusi online dan bahkan sempat viral di media sosial. Sebenarnya selama ini kan kita udah pasang spanduk, udah berbulan-bulan pemberitahuan lewat mulut, lewat ini surat menyurat, istilahnya kan kita sebagai lingkungan udah bergerak ya. Cuman kayaknya nggak ada tindak lanjut, nggak ada respon dari penghuni atau pengelola. Terpaksa malam ini kita warga ada sepakat untuk bergerak, untuk istilahnya penggerebekan apa gimana ya. Jadi biar nggak ada kesananya, biar jerak aja istilahnya. Dari hasil penggerebekan, petugas menemukan sejumlah alat kontrasepsi. Sementara itu 7 orang diamankan dan dibawa petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Baru 2 hari ditahan di Polrestabes Medan, seorang pria tewas dengan luka penuh lebam. 6 personel yang sebelumnya menangkap korban diperiksa Paminal Polrestabes Medan. Mau diantar kemana lakiku ini? Nggak tahu aku. Kalau nggak datang aku kemari, nggak tahu aku. Kesedihan menyelimuti Dumaria Simangunsong setelah melihat jenazah suaminya, Budianto Sitepu, di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Nggak ada pemberitahuannya, aku sendiri yang datang kemari. Budianto yang baru 2 hari ditahan di Polrestabes Medan meninggal dunia dengan kondisi lebam di wajah dan dada. Aku foto aja kami. Boleh. Sebelumnya pihak keluarga juga sempat cekcok dengan dokter forensik karena tidak diizinkan melihat jenazah. Budianto ditangkap polisi bersama 2 orang lainnya atas dugaan tindak pengancaman dengan kekerasan. Usai ditempatkan di sel sementara, Budianto muntah-muntah dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan, namun kemudian dinyatakan meninggal dunia. Pihak Polrestabes Medan tak menampik korban tewas karena adanya tindak kekerasan saat penangkapan. Dugaan memang kekerasan terjadi pada saat proses penangkapan. Kemudian kami juga sudah melakukan pemeriksaan dan sedang melakukan pemeriksaan internal
yang dilakukan oleh Paminal Polrestabes Medan terhadap anggota yang melakukan penangkapan pada saat itu. Ya, supaya jelas nanti manakala memang ada dugaan pelanggaran kode etik maupun SOP dalam proses penangkapan, ya kita akan menyesuaikan dengan ketetapan yang sudah dibuat secara internal. 6 personel yang menangkap Budianto tengah diperiksa Paminal Polrestabes Medan untuk mengungkap penyebab tewasnya korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi ditemukan tewas bersimbah darah di gedung Aula Gimnasium Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Polisi menduga korban tewas akibat terjatuh, namun penyebab pastinya masih dalam proses penyelidikan. Seorang mahasiswi aktif Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Jawa Barat ditemukan tak bernyawa dengan kondisi bersimbah darah pada Kamis sore. Dugaan sementara korban terjatuh dari lantai 2 tribun penonton Aula Gimnasium UPI. Namun pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab korban terjatuh. Penyelidikan sendiri dilakukan dari mulai pemeriksaan saksi, rekan korban dan juga pihak kampus. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Sartikasi untuk pemeriksaan forensik. Betul telah terjadi temu mayat yang diperkirakan anak ini jatuh dari lantai 2. Mungkin untuk hal-hal lain kita masih dalami untuk kasus ini sampai benar-benar terang perkara ini, baru nanti kita sampaikan kembali. Sementara pihak kampus UPI saat dihubungi melalui telepon membenarkan mahasiswinya telah ditemukan tewas di area kampus. Saat ini mereka juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengetahui penyebab tewasnya mahasiswi mereka. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Melana melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka baru dalam kasus perundungan PPDS Universitas Diponegoro. Pencekalan guna mencegah para tersangka melarikan diri ke luar negeri. Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Diponegoro Semarang. Ini adalah Sri Maryani, staf administrasi di Universitas Diponegoro. Polisi menetapkan tersangka dalam kasus perundungan berujung tewasnya Dr. Aulia Risma Lestari. Selain Sri Maryani, polisi juga menetapkan 2 rekan lainnya bernama Taufik Eko Nugroho dan Zara Yupita Azra. Diketahui Taufik Eko Nugroho merupakan kepala program studi PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Undip Semarang. Sedangkan Zara Yupita Azra merupakan dokter senior Aulia Risma Lestari. Usai ditetapkan tersangka, kini penyidik di Treskrimum Polda Jawa Tengah mencekal 3 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan hingga bullying yang mengakibatkan salah satu mahasiswi PPDS Undip Semarang meninggal dunia. Nanti kita lihat ya, saya akan melakukan pemeriksaan nanti awal Januari biar minggu depan ya, kemudian kita akan lihat dan menganalisa bagaimana hasil pemeriksaannya. Kalau menghambat proses penyidikan ya kami lakukan tindakan tegas, tapi kalau tidak menghambat kita lihat pertimbangan-pertimbangannya lain. Seperti diketahui, mahasiswi PPDS Anestesi Undip Dr. Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya usai menyuntikan obat bius secara berlebihan pada tubuhnya. Diduga meninggalnya Dr. Aulia akibat kasus perundungan yang dialaminya di lingkungan rumah sakit. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Polisi mengendus adanya dugaan keterlibatan ibu kandung Agus difabel dalam menjerat para korbannya. Sementara Polda NTB telah merampungkan berkas Agus dan menyerahkannya ke jaksa. Penanganan kasus pelecehan seksual Agus difabel terus bergulir. Berkas perkara Agus telah dirampungkan Subdit 4 di Treskrimum Polda NTB dan diserahkan ke Kejaksaan. Namun kini, penyidik mengendus adanya dugaan keterlibatan ibu kandung Agus dalam menjerat sejumlah korban yang sebagian besar merupakan mahasiswi. Dalam waktu dekat, penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Ada petunjuk mengarah ke ibunya? Iya. Tadi?
Kalau kita ketahui kan petunjuknya cuma satu. Waktu itu yang terkait dengan korban menyatakan bahwa saya akan menelpon ibu saya dulu. Saya untuk memberikan informasi. Nah itu akan kita dalami seperti apa. Tapi kan korban ini harus melapor juga sebagai korban yang memang melibatkan ibunya. Kalau dari keterangan si Agus sendiri, pelaku, bahwa ibunya tidak ada di TKP, tidak ada, cuma hanya komunikasi. Itu juga tidak semua dikomunikasikan sama ibunya. Sementara itu, masa perpanjangan tahanan rumah Agus selama 40 hari segera berakhir. Selanjutnya, Agus akan ditahan di Lapas Kelas 2 Akuripan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Seorang pemuda tertipu puluhan miliar rupiah oleh rekan bisnisnya. Akibat peristiwa ini, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Ken Lisandi, korban penipuan, didampingi oleh kuasa hukumnya memberikan keterangan kepada awak media di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban merasa ditipu oleh rekan bisnisnya, Rohmat, sebesar 30 miliar rupiah. Pelaku mengajak korban untuk membuka bisnis jual seluler dengan dana usaha sebesar 30 miliar rupiah dan untuk meyakinkan korban, pelaku memberikan cek yang disaksikan oleh salah satu pegawai bank swasta yang mana cek tersebut dapat dicairkan setelah 14 hari kerja serta membuat akta notaris pada tanggal 11 November 2024 lalu. Pada tanggal jatuh tempo pencairan, cek tidak dapat dicairkan dengan alasan cek tersebut telah dilaporkan hilang. Korban yang merasa tertipu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat. Janjinya dana itu Bapak Ken sebesar 30 miliar. Cek itu nggak bisa dicairkan, alias ditolak. Kenapa ditolak? Karena saudara Rohmat membuat laporan polisi mengatakan bahwa buku ceknya itu hilang. Nah, karena kita punya data-data dan sebagainya, kita kaget ya, dana 25M itu ditolak. Saudara Ken Lisandi pada tanggal 30 November 2024 membuat laporan polisi ya kepada Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kericuhan terjadi saat mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak kebijakan PPN 12% di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia terlibat aksi saling pukul dengan polisi saat unjuk rasa tolak pajak pertambahan nilai naik 12% di Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. Hal ini berawal saat mahasiswa enggan membubarkan diri hingga batas waktu penyampaian pendapat. Kemudian polisi akhirnya mengerahkan meriam air untuk membubarkan mahasiswa. Akhirnya polisi berhasil membubarkan peserta aksi mengarah ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Sepuluh ribu buruh PT Sritex menyatakan siap melakukan aksi demonstrasi di Jakarta. Rencana itu sebagai bentuk protes sekaligus meminta perhatian pemangku kebijakan. Serikat Pekerja Sritex Group menyatakan siap berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi unjuk rasa. Rencananya mereka akan meminta pemangku kepentingan agar membantu kelangsungan produksi Sritex dan mengembalikan pekerjaan para buruh. Hal ini dilakukan sebagai buntut gagalnya upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan PT Sritex atas putusan Pailit Mahkamah Agung. Akibatnya, sebagian bahan produksi disegel oleh kurator dan menyebabkan aktivitas produksi terhenti. Pada saat PK ini sudah dilayangkan, upaya hukum PK, tapi kan kasasi sudah diputuskan, maka kan proses kepailitan ini kan terus berjalan. Maka upaya untuk melakukan penyegelan dan itu yang sebetulnya tidak kami inginkan dulu untuk saat ini, maka Manajemen Sritex mengatakan tidak bisa mencegah para buruh menyampaikan aspirasinya ke Jakarta. Diputuskan Pailit, Inkrah, ini kalian juga resah. Jadi mereka juga inginnya gimana kalau demo dan sebagainya. Tapi kami dari pihak perusahaannya nggak usah demo keluar rame-rame dulu, difasilitasi dulu sini. Makanya tadi kita adakan kita adakan kegiatan tadi untuk penyampaian aspirasi.
Ia juga memastikan bahwa rencana aksi ke Jakarta adalah aspirasi buruh yang ingin mendapat kepastian dalam kelangsungan bekerja di Sritex tanpa ada ancaman PHK. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyebut ada tangan setan yang diduga sengaja bermain dalam proses kepailitan PT Sritex. Yang pertama, kami menduga dugaan. Dalam proses kepailitan ini ada tangan setan yang bermain. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyebut ada pihak yang diduga sengaja bermain dalam proses kepailitan PT Sritex. Hal tersebut disampaikan Wamenaker saat ditanya awak media tentang sikap Presiden Prabowo soal PT Sritex. Meski demikian, Wamenaker enggan menyebut siapa sosok tangan setan tersebut dan menyebutkan bahwa sosok tersebut akan terungkap nantinya, tinggal menunggu waktu. Pada kesempatan itu, Wamenaker juga memastikan komitmen Presiden Prabowo Subianto bahwa buruh Sritex tidak akan di-PHK. Yang pertama, kami menduga dugaan. Dalam proses kepailitan ini ada tangan setan yang bermain. Kita harus catat. Kedua, soal sikap Presiden, saya rasa sikap Presiden tidak berubah, yaitu tidak ada PHK. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berupaya menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dari kondisi pilot. Sejumlah skenario penyelamatan disiapkan agar raksasa tekstil ini bisa terus beroperasi tanpa ada pemutusan hubungan kerja karyawan. PT Sritex saat ini mempekerjakan 50.000 karyawan. Meski terus berproduksi, Sritex memiliki utang yang terus bertambah selama bertahun-tahun. Dari laporan keuangan terbaru, PT Sritex saat ini memiliki utang sebesar Rp25 triliun ke sejumlah pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Crazy Rich Surabaya, Budi Said mendapat vonis 15 tahun penjara atas kasus jual beli emas PT Antam yang merugikan negara hingga Rp35,5 miliar. Crazy Rich Surabaya, Budi Said divonis penjara dalam kasus korupsi terkait jual beli emas 58,841 kg. Sidang pembacaan putusan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Budi Said dinyatakan bersalah melakukan rekayasa jual beli emas PT Antam yang merupakan BUMN hingga merugikan keuangan negara senilai Rp35,5 miliar. Budi Said divonis 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan. Menyatakan terdakwa Budi Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-2 primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Budi Said. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15 tahun, denda sejumlah 1 miliar, apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jaksa pada Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Jaksa menganggap putusan tersebut terlalu ringan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Hardy Siregar mengatakan pihaknya mengajukan banding atas putusan terdakwa Harvey Muiz yang divonis 6,5 tahun penjara. Jaksa juga mengajukan banding atas putusan terdakwa Suwito Gunawan, Robert Indiarto, Reza Andriansyah, dan Suparta. Kelimanya merupakan terdakwa kasus korupsi tata niaga pertambangan timah. Alasan jaksa mengajukan banding karena vonis yang dijatuhkan kepada 5 terdakwa itu terlalu ringan. Jaksa juga menilai ada ketimpangan hukum dalam vonis ini. Sebelumnya Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp200 miliar. Padahal ia dinilai merugikan negara hingga Rp300 triliun. Banding ini oleh jaksa penuntut umum setelah menggunakan masa pikir-pikirnya dilakukan dengan mempertimbangkan yang pertama bahwa dari sisi stramat
bahwa jaksa penuntut umum melihat bahwa ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Dan yang ketiga, terkait dengan unsur kerugian keuangan negara. Kita tahu bahwa di sana ada kerugian lingkungan, sehingga kerugian keuangan negara yang masih sangat besar, ya 300 triliun ya lebih. Dan pengadilan oleh jaksa penuntut umum melihat belum mempertimbangkan mengenakan terkait dengan uang pengganti yang sesuai terhadap para Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menanggapi kritik mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait wacana koruptor dimaafkan jika kembalikan hasil korupsinya ke negara. Habibur Rahman menegaskan Presiden Prabowo tidak akan instruksikan yang bertentangan dengan hukum. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menanggapi pernyataan ex-Menko Polhukam Mahfud MD soal peluang koruptor dimaafkan jika mengembalikan hasil korupsinya ke negara. Habibur Rahman menyebut Mahfud MD orang yang gagal yang tak perlu didengar. Sebab menurut Habibur Rahman, Mahfud MD sendiri pernah mengakui kegagalannya dalam penegakan hukum selama menjadi Menko Polhukam selama 5 tahun. Jadi menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan? Nah jadi ya teman-teman ya itu aja. Saya malas capek kita berdebat ya. Nggak mungkin Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Intinya adalah semua protokol hukum kita memang ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Itu stressingnya. Gitu. Jadi yang diperdebatkan kalau pengembalian keuangan negara bagaimana orang dihukum, enggak gitu. Kita ini memperdebatkan hal yang remeh-temeh tapi melupakan hal yang paling substansi dalam pemberantasan korupsi. Tinggal saja aparatur negara, kepolisian, kejaksaan, KPK menerjemahkan arahan Pak Prabowo itu sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan melanggar hukum dan lain sebagainya. Sebelumnya mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai wacana memaafkan koruptor bertentangan dengan aturan yang ada. Dan itu jelas di dalam pasal 35 dan penjelasannya itu hanya untuk tindak pidana ekonomi tertentu. Korupsi tidak masuk di situ. Oleh sebab itu, menyongsong tahun baru nih, mari ke depannya jangan suka cari-cari pasal untuk pembenaran, itu bahaya. Nanti setiap ucapan presiden ditarikan dalil untuk membenarkan, itu tidak bagus cara kita bernegara. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mewacanakan koruptor bisa dimaafkan selama bisa mengembalikan hasil korupsinya ke negara. Namun Habibur Rahman menegaskan Presiden Prabowo tidak akan instruksikan yang bertentangan dengan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemudian, hai